Pemirsa, perbankan Indonesia mencatat sejarah dengan meluncurkan satelit pertama di dunia khusus untuk layanan finansial. Satelit dengan nilai produksi sekitar 2,5 triliun rupiah ini nantinya diharapkan akan mempermudah dan juga meningkatkan konektivitas komunikasi dan transaksi perbankan di seluruh pelosok Indonesia. Satelit dengan berat total sekitar 3,5 ton dengan bahan bakar terisi penuh ini rencananya akan diluncurkan pada Sabtu 18 Juni dini hari waktu Indonesia Barat melalui roket bernama Ariane 5 buatan Arianespace dari Pusat Antariksa Guyana di Kourou, Guyana, Prancis. Dimulai sejak tahun 2013, BRI mulai mengeksplorasi kemungkinan untuk bisa memiliki dan mengoperasikan satelit sendiri. Dan setahun kemudian, bekerja sama dengan Space System Lowell, Amerika Serikat dan Arianespace Prancis, BRI akhirnya menandatangani kontrak proyek 25 bulan pembuatan dan peluncuran satelit komunikasi dengan total 45 transponder. Kehadiran BRISAT sendiri menjadi kehadiran satelit komunikasi pertama di dunia yang dimiliki dan dioperasikan oleh pihak bank. Nanti ini kita akan menjadikan layanan perbankan BRI ini menjadi layanan yang berbasis teknologi dan berbasis digital. Kemudian yang kedua, jaringan kerja kita itu akan menjadi luas. Kemudian yang ketiga, masyarakat ini kita juga mengedukasi agar supaya mereka mampu mengakses dengan menggunakan teknologi dan murah gitu. Jadi dengan adanya satelit yang kita adakan sekarang ini sebenarnya manfaatnya adalah bagaimana agar masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh perbankan menjadi terlayani. Sebagai satelit yang diperuntukkan khusus untuk keperluan telekomunikasi dengan izin terbatas, satelit ini rencananya juga akan dipergunakan pemerintah dengan mendapat 4 transponder. Selain secara signifikan akan mempermudah transaksi layanan perbankan hingga ke pelosok, satelit ini diharapkan dapat mempermudah akses internet bagi masyarakat di daerah terpencil. Dengan berada pada orbit geostasioner di ketinggian 36.000 km dari Khatulistiwa, satelit ini sepenuhnya dikendalikan dari Indonesia dengan stasiun pusat yang berada di Jakarta dan stasiun cadangan pengendali satelit yang ada di Tabanan, Bali. Semakin tingginya kontribusi BRI di daerah, maka fungsi financial intermediary sebagai motor penggerak ekonomi di daerah akan semakin meningkat, sehingga aktivitas ekonomi di seluruh Indonesia akan meningkat. Masyarakat lapisan bawah akan menikmati financial inclusion, karena BRI akan berada di daerah dimanapun berada. Karena teknologi satelit memungkinkan BRI menjangkau daerah-daerah, menjalankan bisnis yang mungkin secara terestrial akan sulit dijangkau. Tapi dengan teknologi satelit, maka BRI lebih fleksibel dan lebih mudah mencapai daerah-daerah terpencil. Setelah sempat tertunda 3 kali, BRISAT rencananya akan diluncurkan sekitar pukul 5:30 sore waktu setempat atau sekitar 3:30 pagi waktu Indonesia Barat yang dibarengi dengan satelit EchoStar 18 dan menempati slot orbit 150,5 bujur timur yang sebelumnya ditempati satelit Palapa C2. Sesampainya di orbit, pihak kontrol akan mengadakan uji coba lanjutan dan proses penyerahan sepenuhnya dari Space System Lowell ke BRI akan dilakukan pada bulan Agustus mendatang. Pemirsa, pada Sabtu dini hari nanti satelit milik Bank Rakyat Indonesia BRISAT akan meluncur ke orbitnya dari Guyana, Prancis. Dan berbagai persiapan pun sedang dilakukan. Inilah dia laporan Andini Effendi bersama dengan juru kamera Rianto Eko Saputro yang melaporkan seperti apa persiapan dari lokasi peluncuran di Kourou, Guyana, Prancis. Lokasi seluas 700 km persegi atau 6 kali sebesar dari kota Paris. Di tempat inilah roket BRISAT yang nantinya akan diluncurkan. Nah, di belakang saya ini itu adalah tempat assembly di mana satelit itu dimasukkan ke dalam roket. Kalau Anda lihat itu sudah dipersiapkan saat ini dan siap untuk dikeluarkan. Dan untuk persiapannya saat ini juga masih terus berlangsung. Nah, kalau Anda lihat di dalam roket itu juga ada 2 satelit di atasnya. Di bawah itu adalah satelit BRI dan di atasnya itu adalah satelit milik EchoStar. Kita akan ajak Anda ini karena kita tidak boleh mendekati ke lokasi yang memang sebenarnya ini adalah restricted area begitu. Dan nantinya itu sebelum dibawa ke tempat tadi assembly centernya itu ada tempat di mana roket itu dipersiapkan peluncurnya, yaitu yang dimiliki oleh Arianespace. Roketnya itu sudah dipersiapkan di gedung sebelah sana dan memang ini sudah dipersiapkan, sudah datang ke tempat ini ke Guyana Space Center itu dari sejak awal Mei untuk satelit BRI sendiri. Dan nantinya
akan dibawa, ini roket yang Anda lihat tadi akan dibawa dengan mobil truk begitu yang sudah ada persiapan relnya menuju sekitar kurang dari 3 kilometer ke tempat launchpad atau tempat peluncuran yang berada tidak jauh sebenarnya dari sini. Tapi karena memang harus hati-hati sekali, karena memang yang dibawa ini suatu barang yang sangat sensitif begitu. Jadi kecepatan dari mobil truk ini pun hanya sekitar 3 km per jamnya. Jadi dibutuhkan sekitar kurang dari 1,5 jam untuk membawa dari tempat tadi, assembly center, menuju ke launchpad. Dan di situ nantinya tempat yang akan diluncurkan. Sekali lagi tidak boleh ada orang nantinya di tempat ini, jadi kita pun dipersiapkan di suatu tempat yang dimana kita bisa memonitor jalannya peluncuran tersebut yang akan berlangsung. Ini sebenarnya prosesnya sendiri itu sekitar 42 menit. Dari Kourou, Guyana, Prancis, Andini Effendi, Rianto Eko Saputra, Metro TV.